Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifka Khorina Malik, mahasiswi semester 2 kelas CD dengan NIM 2512525537. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kimia organik bab lipid. Saya berasal dari kelompok 9. Yang pertama ada pengertian lipid. Lipida atau lemak merupakan senyawa organik yang banyak ditemukan dalam sel jaringan, tidak larut dalam air, larut dalam zat pelarut nonpolar seperti ether, kloroform, dan juga benzena. Lipid bersifat nonpolar atau hidrofolik. Selanjutnya ada definisi lipid. Definisi lipid tidak secara spesifik mengacu pada suatu struktur molekul dengan ciri khas tertentu seperti karbohidrat dan protein. Meskipun lipid secara umum didefinisikan sebagai komponen yang mudah larut pada pelarut organik yang cenderung nonpolar seperti etanol, ether, dan juga kloroform, namun terdapat beberapa golongan lipid yang larut pada pelarut polar. Selanjutnya ada jenis-jenis lipid. Pada umumnya, klasifikasi lipida didasarkan atas kerangka dasarnya menjadi lipida kompleks dan juga lipida sederhana. Golongan pertama dapat dihidrolis, sedangkan golongan kedua tidak dapat dihidrolis. Lipid sederhana meliputi ester, asam lemak dengan berbagai alkohol. Contoh lipid sederhana antara lain lemak fat merupakan ester asam lemak dengan gliserol. Yang kedua ada minyak ataupun oil adalah lemak dalam keadaan cair. Yang ketiga ada wax atau malam merupakan ester asam lemak dengan alkohol monohidrat yang berat molekulnya tinggi. Selanjutnya ada klasifikasinya. Berbeda dengan lipid sederhana, lipid kompleks merupakan ester asam lemak yang mengandung gugus-gugus selain alkohol dan asam lemak seperti fosfolipid dan glikolipid. Fosfolipid adalah lipid yang mengandung suatu residu asam fosfor selain asam lemak dan alkohol. Sedangkan glikolipid adalah lipid yang mengandung asam lemak dan juga karbohidrat. Berikut adalah tabel komposisi lipida. Namun di sini terdapat sedikit kekeliruan, yaitu pada tabel lipida kompleks itu untuk fosfolipida dan juga sphingolipida itu sudah betul termasuk lipida kompleks. Namun untuk triasilgliserol dan juga lilin itu seharusnya termasuk dalam lipida sederhana, sedangkan steroida dan juga terpena itu termasuk dalam kategori lipida turunan. Selanjutnya yaitu komponen lipid berdasarkan sifatnya. Komponen lipid juga dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat polaritasnya. Berdasarkan polaritasnya, lipid dibagi atas nonpolar dan juga polar. Kelompok lipid yang bersifat nonpolar yaitu yang pertama, alkana dan juga alkena. Hidrokarbon yang tersusun atas lebih dari 36 atom karbon berbentuk jenuh atau tak jenuh. Hidrokarbon ditemukan pada serum manusia. Pada tumbuhan ditemukan dalam bentuk karotenoid. Yang kedua, ada lemak alkohol, merupakan alkohol alipatik dengan hidrokarbon jenuh atau tak jenuh dengan panjang 6-26 atom karbon. Yang ketiga ada lilin, merupakan ester dari asam lemak dan juga alkohol rantai panjang. Yang keempat ada sterol, ditemukan pada tanaman, fitosterol dan juga hewan kolesterol. Yang kelima yaitu ada tokoferol, merupakan vitamin E yang ditemukan pada sumber minyak. Yang keenam ada trigliserida, tersusun atas gliserol dan juga asam-asam lemak. Kelompok lipid yang bersifat polar umumnya merupakan penyusun membran sel yang bersifat larut air. Golongan lipid polar antara lain yaitu yang pertama ada fosfolipid, lipid yang berikatan dengan fosfat. Yang kedua ada glikolipid, lipid yang berikatan dengan komponen karbohidrat. Dan juga yang ketiga ada proteolipid, lipid yang tersusun atas satu residu asam amino yang dihubungkan dengan asam atau alkohol rantai panjang.
Selanjutnya ada uji ataupun reaksi. Yang pertama, reaksi pembentukan hidrolis. Reaksi pembentukan hidrolis adalah dua reaksi yang saling berkebalikan. Reaksi kimianya adalah sebagai berikut. Jadi gambar ini menunjukkan siklus hidup lemak. Jadi jika asam lemak plus gliserol digabung, mereka menjadi lemak dan air atau esterifikasi. Dan juga jika lemak dan air dipecah, mereka akan kembali menjadi asam lemak dan juga gliserol atau disebut dengan hidrolis. Contoh dari reaksi pembentukan lipid dan reaksi hidrolis lipid alelah pembuatan gliseril tripalmitin dan pembuatan gliserol laurolinoleat. Gambar struktur kimianya adalah sebagai berikut. Jadi contoh dari reaksi pembentukan lipid dan reaksi hidrolis lipid adalah pembuatan gliseril tripalmitin dan pembuatan gliserol laurolinoleat. Jadi ini adalah gambar struktur kimianya. Jadi ini adalah contoh pembentukan lemak di mana ketiga asam lemak yang menempel pada gliserol adalah jenis yang sama, yaitu bahan bakunya yaitu 3 molekul asam palmitat atau C15H13COH bereaksi dengan 1 molekul gliserol. Hasil reaksinya yaitu terbentuklah gliseril tripalmitin, yaitu sebuah trigliserida homogen karena ketiganya ataupun lengannya mengikat asam palmitat dengan identik. Lalu contoh keduanya adalah pembuatan gliserol laurolinolenat ataupun lemak campuran. Jadi ini adalah contoh pembentukan lemak di mana ketiga asam lemak yang menempel pada gliserol berbeda-beda. Bahan bakunya yaitu 1 molekul asam laurat, 1 molekul asam linoleat, dan juga 1 molekul asam linolenat bereaksi bersama dengan 1 molekul gliserol. Dan juga hasil reaksinya terbentuklah gliserol laurolinolenat. Nama molekulnya ini menggabungkan nama ketiga asam lemak penyusunnya. Ini disebut lemak campuran karena struktur rantai karbon di lengan atas, tengah, dan juga bawahnya itu berbeda. Selanjutnya yang kedua ada reaksi saponifikasi atau penyabunan. Reaksi saponifikasi atau penyabunan adalah campuran lemak dan basa kuat yang menghasilkan sabun ataupun garam lemak dengan gliserol. Reaksi kimia dari reaksi saponifikasi adalah sebagai berikut. Reaksi ini memotong ikatan ester pada lemak dan menghasilkan 2 produk utama, yaitu yang pertama garam lemak ataupun sabun. Ketika basa kuat memutuskan rantai lemak, kation dari basa akan bergabung dengan rantai asam lemak bebas. Senyawa garam inilah yang kita sebut sebagai sabun. Yang kedua, gliserol merupakan produk sampingan bernilai tinggi dalam industri kosmetik. Gliserol sering dipisahkan untuk digunakan sebagai zat pelembab kulit ataupun moisturizer. Selanjutnya, sabun dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sabun keras dan juga sabun lunak. Sabun keras adalah sabun yang terbentuk dari NaOH, contohnya sabun cuci, sedangkan sabun lunak adalah sabun yang terbentuk dari KOH, contohnya sabun mandi dan juga sabun kali. Jadi gambar struktur ini menunjukkan contoh spesifik dari reaksi pembuatan sabun keras menggunakan lemak sapi atau nabati dan juga NaOH. Bahan reaktannya yaitu 1 molekul gliserin tristearat atau lemak jenuh dengan rantai C17H35 dan juga 3 molekul NaOH atau natrium hidroksida. Lalu hasil akhirnya yaitu 3 molekul natrium stearat inilah yang kita sebut sebagai sabun keras dan juga 1 molekul gliserol, yaitu produk sampingan yang memisahkan diri. Lalu yang ketiga yaitu reaksi hidrogenasi. Reaksi hidrogenasi adalah reaksi penjenuhan lemak yang mengubah wujud lemak menjadi bentuk padat. Contoh reaksi kimia pada reaksi hidrogenasi adalah sebagai berikut.
Jadi kesimpulannya yaitu ikatan kimia membuat atom stabil. Ada 3 jenis utama yaitu ionik, kovalen, dan juga logam. Ikatan kimia ini penting dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa ikatan kimia, zat tidak akan bisa terbentuk. Lalu ini ada beberapa referensi yang kelompok kami gunakan untuk membuat PPT ini. Dan mungkin cukup sekian, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.